ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'i manihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin washabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mulasin wa jami'il malaikatil muqarrabin sunna sayyidina Syekh Qadir Jalani thumma ila radhi arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha bariya salabana wa ummatina wa jadina wa jadatina wa nakhususan man samana nafsababi wal ajli wa nakhusan anfusina wa azwajina wa walatina wa ahlina wa dzurriyyatina wa jami'il khalqi fi hadzal masjid wa jami'i ahli hadzal qaryati Trangkil wa jami'i ahli hadzal madinati Semarang wa jami'i ahli hadzal baladi Indonesia wa husnillah musannif fi hadzal kitab bagi Haji Hasyim Asy'ari wa husnillah asadina bagi Haji Hamdani Pak Mawardi Pak Zubaidi Mbah Idris Pak Muladi Pak Muladi Mbah Lim Pak Mufid Ayatullah Pak Umar Santoso dan juga pada semua guru-guru kita. Syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya ulangi satu materi yang kemarin yang isinya memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bertaqarrub, berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berhikmat kepada guru-guru kita. Makin tinggi hikmat kita, penghormatan kita, rasa takzim kita pada guru-guru kita, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengangkat derajat kita pada derajat yang semakin tinggi. Saya ulangi, semakin tinggi derajat hikmat kita, penghormatan kita, rasa takzim kita kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga di hadapan sesama umat manusia. Warabi'u, adab yang keempat yang mesti dipenuhi oleh seorang murid atau santri kepada guru-gurunya atau kepada ulama-ulamanya adalah ayang zuro ilaihi bi'ainil ijlali wat ta'dhimi. Senantiasa seorang murid melihat gurunya, memperhatikan gurunya dengan penglihatan yang mengagumkan, wa ta'zimi, dan juga mengagungkan kepribadiannya sekaligus mengagungkan ilmunya. Karena di dalam diri para ulama, di dalam diri para guru, di situ ada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sekali dikatakan dan sudah saya sampaikan sebelumnya, siapapun yang mengagungkan ulama, maka pada dasarnya orang itu adalah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapapun yang meremehkan para ulama, maka sesungguhnya dia sudah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'taqita fihi darajatul kamali. Wa ya'taqita, dan yakinlah, fihi, bahwa di dalam guru kamu, di dalam ulama yang membimbing hidup kamu, itu ada darajatul kamilah, ada derajat yang sempurna, jauh melebihi derajatnya orang-orang lain yang bukan kategori ulama. Maka benar sekali ketika seorang murid sangat dianjurkan dan diperintahkan untuk mengagungkan, menghormati ulamanya, menghormati guru-gurunya. Jangan sekali-kali mempelajari sebuah ilmu
hanya untuk bertujuan menjadi orang yang pintar semata. Ini kemarin sudah saya sampaikan. Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bi. Fa inna dzalika mongko sak temene anggone murid ngagungake gurune lan ngurmati gurune iku aqrabu iso luwih nyedhake kanggone murid ila naf'ihi maring iso aweh manfaat, maring iso oleh manfaat saka ilmu-ilmu sing diparingke oleh gurune. Ketahuilah bahwasanya sikap murid dalam mengagungkan gurunya itu sangat memungkinkan untuk sangat memungkinkan bagi murid untuk mendapatkan manfaat ilmu yang diberikan oleh guru-gurunya tersebut. Kalau ilmu yang diberikan ini membawa manfaat, tentunya kedepannya akan menimbulkan dampak yang sangat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Waqala Abu Yusuf sami'tu as-salafa yaquluna man la ya'taqida jalalata ustadhihi la yuflihu. Syekh Abu Yusuf berkata, beliau mendengar dari ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang sudah sangat terbukti kealimannya dan sudah sangat terbukti keahliannya dalam hal ilmu. Ulama-ulama ini mengatakan, malayak takida, man sapane wong, layak takida kang ora yakin sapa man, jalalata ustadihi ing keagungane gurune man, la yuflihu moko wong iku ora bakal untung, ora bakal bejo, meh meo anggone belajar ngilmu ora ana manfaate, ora ana gunane. Saya bahasa Indonesia kan. Malayak takita, siapapun yang sama sekali tidak memiliki keyakinan terhadap gurunya, tidak yakin bahwa gurunya ini adalah memiliki kelebihan yang sangat banyak, gurunya ini memiliki keutamaan yang sangat banyak, bahkan bisa mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada murid yang sudah tidak yakin seperti itu, la yuflihu, maka belajar selama apapun, dalam waktu lama sekali misalnya, maka orang ini tidak akan mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh gurunya. Karena apa? Dalam pembelajarannya tidak akan diridhoi oleh gurunya, yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak meridhoi orang-orang tersebut. Apalagi sampai ada seorang murid, seorang santri yang berani kepada gurunya. Ini sungguh-sungguh ilmunya tidak akan membawa kemanfaatan. Fala yukhatibu sayakhahu bita'il khitabi wa kafihi wa la yunatihi bi ismihi wala yukhatibu, aja manggil sapa murid ing gurune, wala yunati aja pisan-pisan wani manggil sapa murid ing gurune bi ismihi, dengan memanggil namanya secara langsung. Jadi jangan sekali-kali seorang murid memanggil gurunya dengan memanggil namanya secara langsung. Kalau sama saja, jangan sekali-kali seorang anak memanggil orang tuanya dengan menyebut namanya secara langsung. Ini sangat tidak diperbolehkan.
Leres napa mboten Pak Edi Madariman? Misale ada seorang murid memanggil guru, jangkar langsung memanggil namane, kira-kira bagaimana itu? Monggo dijawab sendiri, dirasakan sendiri. Dan ini ternyata sudah diatur dalam ilmu-ilmu agama Islam. Dan budaya kita sebagai orang Indonesia sebenarnya sudah menerapkan hal itu. Jangan sampai hal itu digerus oleh budaya-budaya Barat. Bal yaqulu, balik katakanlah atau panggillah dengan sebutan ya sayyidi au ya ustadi, dengan sebutan wahai tuanku atau romo atau simbah atau mbah kiai utawa bapa utawa wahai guruku. Intinya tidak boleh memanggil namanya secara langsung tanpa ada embel-embel sama sekali. Bukan berarti gurunya minta dihormati, bukan anak-anak, tapi ini adalah sebuah etika. Ini adalah sebuah adab yang harus diterapkan. Wala yadkuruhu aidan fi ghaibihi bi ismihi. Hal itu sama saja pada saat kita di depan guru atau ulama kita, atau guru itu tidak ada di depan kita. Katakanlah kita sedang bercakap-cakap dengan orang lain, membicarakan tentang kebaikan guru kita, meskipun guru kita saat itu tidak berada di depan kita, kita tetap dilarang memanggil atau menyebut namanya dengan menyebut namanya secara langsung. Paham? Paham. Jadi luar biasa. Ajaran agama Islam kalau diterapkan itu luar biasa, akan menimbulkan sebuah komunikasi yang sangat baik. Baik antara murid dan gurunya, dampaknya nanti kepada murid-murid berikutnya. Dan ini harus dijaga secara terus-menerus. Saya ulangi di sini, ada gurunya atau tidak ada gurunya, di depan ulama atau tanpa sepengetahuan ulama, sangat dilarang bagi seorang murid untuk menyebut ulama dengan memanggil namanya secara langsung. Ini sangat tidak diperbolehkan. Wal khamisu, adab yang kelima, iku ayya'rifa yento ngaweruhi sapa wong lahu maring ulamae, maring gurune, hak-hak ing hak-hake para ulama. Walayansa, aja pisan-pisan sira kabeh melupakan lahu terhadap jasa-jasa guru kamu, fadlahu ya terhadap jasa-jasa atau keutamaan-keutamaan yang sudah diajarkan oleh guru kamu. Wa ayyad'ulahu, dan jangan pernah melupakan untuk mendoakan beliau-beliau itu muddata hayatihi, baik beliau-beliau itu masih hidup, wa ba'da mamatihi, ataupun setelah beliau-beliau itu sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana caranya? Kan guru kita itu banyak, mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, termasuk guru-guru madrasah, termasuk guru-guru pesantren. Ini caranya bisa dijamak kepada guru-guru saya semuanya. Kalau memungkinkan disebut, kalau enggak cukup kepada guru saya mulai dari SD sampai saya lulus, sampai saya di perguruan tinggi. Al-Fatihah. Jadi bisa seperti itu. Kalau ada yang sangat khusus sekali, ini bisa langsung disebutkan namanya. Namun kalau tidak memungkinkan,
bisa dikhususkan kepada seluruh guru-guru saya Al-Fatihah. Caranya seperti itu. Baik beliau ini masih hidup bersama-sama kita maupun sudah mendahulu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali untuk senantiasa mendoakan kepada beliau-beliau. Wa yuraya dzurriyyatahu wa aqaribahu. Seorang murid senantiasa juga harus menjaga hubungan baik terhadap zuriyahnya atau anak turunnya para guru. Juga menjaga hubungan baik dengan aqaribihi, dengan kerabatnya para guru. Bisa jadi kerabat itu adalah adiknya, kakaknya, sepupunya, pamannya, pakdinya, semuanya. Selagi hal itu mungkin kita jangkau, yang mesti jangan ada niat secara sengaja untuk memutus hubungan persaudaraan dengan mereka itu tadi. Wa awiddaihi, bukan hanya keturunannya saja, bukan hanya kerabatnya saja yang mesti tetap kita jaga hubungan baiknya, tetapi juga orang-orang terdekat dari guru-guru tersebut. Ini bisa meliputi kawan-kawannya, bisa meliputi teman-teman seperjuangannya dan yang lain-lain. Semua harus kita jaga hubungan baik itu. Wa yata'ahada ziyarata qabrihi, lan ngreksa sapa murid menjaga hubungan baik itu bi ziyarati qabrihi, dengan meluangkan waktu untuk menziarahi makam guru-guru tersebut apabila guru-guru tersebut sudah meninggal dunia. Dengan catatan kalau ini juga memungkinkan, artinya keberadaan kita, tempat kita dekat dengan makam tersebut. Jadi seperti itu. Wal istighfaru lahu, jangan lupa untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada guru-guru tersebut. Bisa juga kalau kita diberi kelonggaran rizki, wasodakotan, bersodakohlah yang pahalanya ditujukan kepada guru-guru kita tersebut. Ini juga cara bagi murid untuk menjaga hubungan yang baik dengan seorang guru. Jadi seperti itu. Seandainya di SMA terjalin hal yang seperti ini, maka sudah dipastikan tidak ada satu siswa pun yang akan berani terhadap gurunya, sehingga komunikasi proses pembelajaran yang ada di sekolah itu akan terjadi dengan sangat baik. Pasti seperti itu. Wayasluka fi sumti wal huda maslakahu. Wayasluka lan ngambawa sapa murid fi sumti ing dalem tingkah baguse guru, wal huda lan pituduhe guru, maslakahu ing nggon ngambahe sapa guru. Artinya seorang murid, seorang santri harus berikhtiar mencoba meniru apa yang sudah dilakukan oleh guru-gurunya, oleh ulama-ulamanya. Kalau gurunya senantiasa senang memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang lain, kalau gurunya senantiasa senang mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang lain,
seorang santri juga harus meniru hal yang demikian. Tentunya sesuai dengan kekuatannya santri atau murid tersebut. Yang mesti perjuangan seorang guru, perjuangan seorang ulama harus diteruskan oleh santri-santrinya, oleh murid-muridnya. Karena pada hakikatnya para ulama-ulama, para kiai, para guru itu sebenarnya hakikatnya mereka juga meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perjuangan dalam hal ilmu maupun perjuangan dalam mewujudkan kemaslahatan di dalam hidup bermasyarakat. Maka seorang santri harus siap sedia melanjutkan perjuangan ulama-ulamanya tersebut. Seperti yang disampaikan oleh guru saya, Pak Mufid Ayatullah, beliau mengatakan seperti ini, kalau orang-orang santri sudah tidak ada semangat untuk meneruskan perjuangan guru-gurunya, perjuangan kiai-kiainya, maka berarti hal itu menunjukkan kiamat sudah akan tiba. Ini pesan yang disampaikan oleh guru-guru saya seperti itu. Saya ulangi, kalau ada seorang santri, seorang murid sudah tidak ada ghirah atau tidak ada semangat untuk melanjutkan perjuangan guru-gurunya, perjuangan kiai-kiainya, perjuangan ulama-ulamanya, maka itu berarti pertanda kiamat sudah akan datang dan semakin dekat. Jadi seperti itu. Wa yuraya fid dini wal ilmi adatihi wa yata'addaba bi adabihi wa la al iktida'a bihi. Seorang santri, seorang murid harus berikhtiar menjaga semua ajaran-ajaran agama, semua ilmu, semua kebiasaan yang sudah diajarkan oleh gurunya, serta harus menjaga tata krama atau akhlak atau adab yang sudah diajarkan sekaligus sudah dijalankan oleh guru-gurunya. Walayadda, jangan sekali-kali kamu berani meninggalkan apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kamu, oleh ulama-ulama kamu, oleh ulama-ulama kita. Jangan sekali-kali kamu semuanya, kita semuanya berani meninggalkan apa yang sudah beliau ajarkan. Karena apa? Semua yang beliau ajarkan pasti sudah diambil, sudah disesuaikan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka meninggalkan ajaran-ajaran ulama berarti sama halnya dengan meninggalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan ajaran Rasulullah berarti meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dampaknya bagi orang yang seperti ini tidak lain pastilah nasibnya akan rugi, akan celaka, akan sengsara. Maka jangan sekali-kali berani meninggalkan ajaran para ulama. Saudara-saudara semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita, keluarga kita, anak turun kita, kedua orang tua kita, kedua mertua kita. Semoga senantiasa kita dan anak turun kita menjadi orang-orang yang soleh solihah selalu, berhasil hidupnya di dunia sampai di akhirat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umumnya kepada bangsa Indonesia agar segera bisa
terlepas dari wabah penyakit saat ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.